Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kembali pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Mari kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Percaya. Kekuatan dan mazmurku.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap hidup. Kami menyembah Engkau, Allah yang mengasihi kami dan kasih yang kekal yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang menciptakan langit bumi ini, dan Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa kami. Bapa, ampuni segala kesalahan kami, segala pelanggaran yang kami perbuat dalam perbuatan kami, pikiran dan kata-kata serta tingkah laku kami yang melukai hati Tuhan dan sesama. Kami mohonkan Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami dengan darah Tuhan Yesus sehingga kami layak datang kepadamu Bapa. Bapa, kami juga berdoa, biarlah dalam ibadah ini Tuhan, Engkau menguatkan kami. Yang letih Engkau berikan kelegaan, yang beban berat Engkau berikan damai sejahtera, yang bergumul Engkau berikan jalan keluar. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk cucu dari Ibu Meriang. Tuhan Kau jamah, Kau berkati, Kau urapi Tuhan, supaya dia boleh pulih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tapi sekali lagi kami serahkan semuanya dalam kehendak-Mu. Engkau yang memiliki kehidupan. Jika Engkau berkehendak untuk dia sembuh, kami tetap percaya dia akan sembuh, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Engkau berkehendak lain Tuhan, kami serahkan pada Engkau, sebab Engkau yang mempunyai kedaulatan atas hidup Mimi Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk papa mamanya, kuatkan apapun jawaban doa dari Tuhan. Kuatkan mereka dan biarlah mereka tetap bisa percaya kepadamu. Kami berdoa kuatkan Ibu Merian, mana cucu yang dikasihinya mengalami satu kecelakaan. Tuhan tetap kuatkan dia. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi, juga bagi Luciana, bagi Julie yang akan menyusun skripsi, dan bagi teman-teman yang lain Tuhan. Berkati jamaah, berikan kekuatan pertolongan-Mu Tuhan, supaya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan Kau memberikan. Untuk yang sedang kuliah dan sedang studi, Tuhan berkati. Bapa, banyak pokok doa yang akan kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami doakan ini Kau kabulkan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini, supaya melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu lagu pujian, Yang Selalu Kuandalkan. Di setiap persoalan
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami saat ini datang, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya kami boleh mengalami urapan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah gereja-Mu boleh tetap bertumbuh di masa-masa krisis ini Tuhan, masa pandemi, tapi kami tetap percaya. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi di rumah masing-masing kami dapat berdoa dan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu terjadi sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian dari firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-28. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan ciuman yang kudus. Demi nama Tuhan aku meminta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua orang. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara-saudara, tema renungan hari ini adalah kerjasama jemaat dan berkat Tuhan. Ada sebuah papan promosi di sebuah produk yang menjelaskan produk tersebut, dan di akhir daripada penjelas itu ada sebuah kalimat. Mungkinkah pekerjaan yang besar dan berat dapat diselesaikan jika sendirian? Saudara, kalau kita merenungkan kata-kata ini bukan suatu perkataan yang pesimis. Tapi kalimat ini mengingatkan kita bahwa kerjasama di dalam satu penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika sama beratnya dengan keadaan tugas dan tanggung jawab umat Tuhan saat ini. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menjaga iman kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh berfokus sama Tuhan dan mulai berfokus kepada keadaan, apa yang terjadi? Makin lama kita akan makin dingin. Tapi saudara, firman Tuhan ini juga bukan hanya menguatkan jemaat Tesalonika, tapi firman Tuhan ini juga menguatkan kita.
Jemaat harus saling membahu dan menyelesaikan tanggung jawab ini. Memohon berkat Tuhan supaya apa? Supaya memberikan kemampuan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan motivasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada nasihat Paulus ini saya bisa simpulkan ada tiga nasihat. Yang pertama, Paulus mau menasihatkan supaya jemaat saling menghormati dan mendukung dalam kasih. Bagi para pemimpin jemaat yang sudah bekerja keras, memimpin dan menegur mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12-13 akan saya bacakan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara, jemaat dinasihati Paulus supaya apa? Mendukung dan menghormati pemimpin jemaat yang sudah bekerja keras memimpin dan menegur mereka. Kenapa ini penting, saudara? Dalam pelayanan ini tidak akan bisa kita mengerjakan hal yang besar kalau kita tidak sama-sama satu tujuan dan dalam satu pimpinan. Saudara, tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Tantangan begitu berat. Saya teringat waktu Musa mengangkat tangan, apa yang terjadi? Bangsa Amalek bisa dikalahkan orang Israel. Tapi ketika tangan Musa mulai turun karena begitu capek. Bayangkan Anda mungkin bisa bertahan dalam waktu 15 menit. Tapi kalau Anda dalam waktu 3-4 jam mengangkat tangan, maka apa yang Anda akan rasakan? Tangan Anda akan begitu kejang. Otot akan begitu berat. Dan tangan ini tidak sanggup. Apa yang terjadi? Yosua dan Hur membantu sehingga tangan Musa bisa memberkati. Saudara, apa yang terjadi ketika berkat itu terjadi? Ketika Musa berdoa, maka pasukan itu bisa dikalahkan. Amalek bisa dikalahkan. Saudara, mari kita sama-sama mendukung pemimpin kita. Kalau ada yang salah, panggil pemimpin kita bicara 4 mata. Jangan menggosip, saudara. Doakan, saudara. Karena pemimpin juga bisa salah. Dan tegur dalam kasih. Junjung dalam kasih. Mari sama-sama kita memikirkan bukan untuk pekerjaan kita. Tapi kita memikirkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Saat ada satu gesekan demi gesekan, selesaikan dalam kasih. Tuhan katakan apa? Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan inilah yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama bergandeng tangan. Sebab apa, saudara? Seperti berkat Tuhan tercurah. Ya, dari Mazmur 133. Mulai dari kepala Harun sampai ke janggut dan leher jubahnya turun. Apa artinya? Berkat itu mulai terjadi ketika dari pemimpin sampai ke jemaat. Mari sama-sama kita dukung, kita doakan. Inilah yang Paulus inginkan kepada jemaat Tesalonika. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Saudara, coba lihat satu keadaan seperti ini, ya. Anda melihat bangunan yang begitu cantik, saudara. Bangunan yang luar biasa. Saya saksi mata, dimulai dari apa? Menghancurkan dinding-dinding. Tapi saudara, kalau seandainya Insinyur Sunalim dia tidak membuat konsep, tidak akan terjadi. Dia membuat konsep, dia membuat peta, apa yang harus dibuat, ya. Kemudian dia suruh kepada mandor, lalu mandor suruh kepada anak buahnya. Coba kalau seandainya
Dia membuat konsep itu, lalu anak buahnya dari mandor tidak mau bekerja dengan baik. Dan mandor pun tidak mengikuti. Apa yang terjadi? Bangunan ini tidak bisa terjadi renovasi yang baik. Kita bersyukur Tuhan memberkati sehingga bisa renovasi. Yang paling penting saudara, renovasi apa? Bukan hanya bangunan ini saudara, tapi kita perlu renovasi hati kita. Mari tanya kepada tuh hati kita, bagaimana kita selama ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita jangan melihat kepada hal yang kecil, tapi mari kita lihat hal yang besar. Tuhan mau punya rencana atas gereja ini saudara. Pernah saudara berpikir gereja ini mulai dari apa? Dari tempat tepas-tepas tinggal, tempat rumah jemaat, sampai kepada di tempat ini saudara. Dengan perjalanan waktu yang begitu panjang saudara. Mari sama-sama kita mendukung pemimpin kita. Mari kita doakan. Saudara, yang kedua, Paulus juga memberi nasihat supaya apa? Supaya para pemimpin tegas terhadap mereka yang tidak tertib dan berlaku adil terhadap mereka yang lemah. Ayat 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita cek kalau kita adalah pengurus, ya, setiap komisi, kalau kita adalah majelis, bahkan kalau kita adalah seorang pemimpin di dalam gereja. Mari kita juga menegur, ya, jemaat yang mulai hidup tidak tertib. Mungkin mereka sudah tidak lagi dalam kerohanian mereka. Jangan kita tutup mata saudara. Kita doakan dan kita ingatkan. Teguran itu penting saudara. Mari kita bayangkan kalau seorang papa, dia melihat seorang anaknya yang umur kira-kira 2 tahun tidak tahu akan listrik dan mulai mencoba memegang listrik, lalu papanya bilang gak apa-apa, biar dia belajar, kesetrum sedikit gak apa-apa, biar dia kapok. Saudara, apakah ini papa yang baik? Begitu anaknya kesetrum, bukan kesetrum sedikit, bisa tewas. Papa yang baik dia akan segera ambil, dia akan cabut anaknya supaya jangan sampai memegang. Bila perlu dia pukul tangan anaknya sedikit supaya anaknya itu tahu itu tidak boleh. Saudara, demikian juga kita. Kita kadang Tuhan juga memimpin kita, menegur kita melalui pemimpin rohani. Kita sebagai pemimpin rohani juga kita harus menegur saudara. Tidak bisa yang salah kita biarkan. Dan saudara, kita sebagai pemimpin rohani, mari kita juga dipanggil Tuhan untuk apa? Menghibur mereka yang tawar hati. Saudara, ini pertanyaan penting. Kalau Tuhan memilih kita sebagai seorang pemimpin, seorang pengurus di dalam komisi, seorang pelayan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menghibur mereka yang tawar hati? Penting saudara. Hati yang tawar ini jangan dibiarkan terus tawar. Tapi mari kita menguatkan, menghibur, dan belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Saudara, Tuhan juga ingin kita sebagai jemaat, bagaimana, apa yang kita harus lakukan. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini penting saudara. Dalam satu jemaat itu saudara, kita sebagai satu keluarga. Kadang-kadang ada salah kata, ada salah tindakan, ada salah tingkah laku. Jangan biarkan
kita saling membalas jahat dengan jahat. Kita sering bangga dengan salib ini, saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir, di salib ini siapa yang tergantung? Yesus. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang selalu ingin supaya kita meneladani Dia. Dia yang datang dari surga, Dia datang untuk apa? Untuk menebus manusia yang berdosa. Dia yang tidak berdosa, Dia rela menanggung itu semua. Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita belajar supaya kita tidak membalas jahat dengan jahat. Satu saat, saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang penginjil ya di satu negara yang sangat tidak suka dengan Injil. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah si penginjil ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara itu ada banyak orang yang benci terhadap kekristenan. Dan ketika penginjil itu hadir, apa yang terjadi? Mereka lempar dengan sepatu. Mereka lempar. Dan kemudian mereka tidur. Tapi keesokan pagi, apa yang terjadi, saudara? Masing-masing sepatu mereka itu penuh dengan semir yang indah. Semuanya disemir, mengkilap. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang melempar itu malu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita juga demikian. Mari kita jangan membalas jahat dengan jahat. Ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, maka kita adalah murid Yesus. Saudara, ketika ada saudara kita yang salah, jangan tuliskan kesalahan itu di batu karang, tapi tuliskanlah di pantai, di pasir, sehingga kesalahan itu akan pudar. Tapi saudara, ketika ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, janganlah kita lupakan itu. Tulis di batu karang supaya kita selalu ingat kebaikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Paulus juga meminta supaya apa? Seluruh jemaat, komunitas jemaat agar bertekun dalam doa dan syukur dan mengembangkan karunia dan menjauhi kejahatan. Ayat 16 sampai 21. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Saudara, ini paling penting, kita harus sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita harus senantiasa bersuka cita. Kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus. Mari kita sama-sama belajar untuk mendoakan, saudara. Kita sama-sama sebagai satu jemaat jangan kita berhenti berdoa. Tuhan katakan apa? Semakin kita berdoa, semakin kita mengalami kuasa Tuhan. Kurang berdoa, kurang mengalami kuasa Tuhan. Banyak berdoa, banyak mengalami kuasa Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Saudara, dalam kehidupan ini akan ada banyak tantangan, rintangan di dalam kehidupan kita. Yang kadang-kala kita tidak bisa duga, saudara. Tapi saya mau kasih tahu rahasia supaya kita bisa melewati, bukan mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Bukan mengandalkan hikmat kita, karena hikmat kita terbatas. Apa yang bisa kita andalkan? Tuhan. Karena itu penting kita berdoa. Dan jangan padamkan roh. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita bangkitkan semangat kita. Kita menguji diri kita. Apakah yang kita lakukan itu benar? Kalau tidak, tinggalkan dan peganglah yang baik. Dan jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kita dapat bekerja sama melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak kebetulan Anda mengalami situasi ini. Tidak kebetulan Anda ada di dalam GMI Kana. Tidak kebetulan Anda dalam setiap
komisi, tidak kebetulan Anda menjadi majelis, menjadi pendeta, tidak kebetulan Anda menjadi jemaat di sini. Apa yang Tuhan mau sederhana. Mari kita bekerja sama. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama tanya kepada Tuhan, kita sama-sama minta Tuhan memimpin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara, kalau kita melakukan ini, apa yang Tuhan ingin kita ketahui? Renungkanlah saudara. Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Ia yang akan menggenapi. Saudara, mari sadarkan diri kita. Selesaikan tugas panggilan kita dengan cara apa? Dengan cara tadi kita bekerja sama-sama dan kita mengandalkan Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan yang memanggil kita setia, Tuhan akan memampukan menggenapi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di situasi pandemi ini, jangan sampai kita kehilangan semangat untuk bersekutu, saudara. Kenapa? Karena masa-masa seperti ini adalah menguji kita. Sejauh mana kita hidup di dalam Tuhan. Persekutuan itu penting supaya menghidupkan api Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara pernah memanggang sesuatu dan waktu memanggang itu memerlukan api. Saudara pernah lihat kayu api untuk membakar api unggun? Bayangkan saudara, kalau kayu itu dilempar satu-satu, dipisahkan satu-satu, apa yang akan terjadi? Apinya akan padam, satu demi satu akan menjadi dingin. Nah, karena itu apa yang perlu kita lakukan? Sekalipun kita nggak berkumpul, kita sama-sama di dalam grup WA kita berdoa, sama-sama kita bersekutu, saudara. Jangan jauhkan persekutuan itu. Mari kita saling menasihati, mendekat hari Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita dan kita mengalami pertolongan Tuhan ketika kita sama-sama mau bekerja sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tolong kami supaya kami boleh bersatu hati. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Urapi Tuhan, tolong kami supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Bapak Ibu, walaupun kita di rumah masing-masing, tetap ingat visi kita satu tambah satu tambah satu. Dalam 1 tahun, 1 orang paling sedikit bawa 1 jiwa. Mari, ini kesempatan di mana kita bisa beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita juga bisa membawa jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.